Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulia Layatulisneni dengan NIM C1B0201126 akan mempresentasikan tentang struktur pendanaan jangka pendek dengan dosen pengampu Dr. Haji Tonalora Lubis, SEMM. Baiklah, yang pertama definisi pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek merupakan dana yang diperlukan untuk mendirikan atau melakukan sesuatu dengan jangka waktu yang pendek. Umumnya, tengah waktu pendanaan jangka pendek ini hanya mencapai 1 tahun saja. Pendanaan jangka pendek ini sendiri diperlukan bagi yang membutuhkan uang tunai dalam kondisi mendesak, termasuk pula saat membutuhkan modal atau untuk keperluan bisnis. Beberapa penyebab mengapa perusahaan memerlukan pendanaan dengan tengah waktu yang pendek ini adalah sebagai berikut, yaitu perusahaan memerlukan dana untuk pembayaran modal kerja atau kebutuhan yang harus dipenuhi dalam waktu dalam 1 tahun. Lalu, laba yang ditahan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dari perusahaan, dan yang terakhir sumber pendanaan cukup banyak dan mudah. Selanjutnya, jenis-jenis pendanaan jangka pendek. Jenis pendanaan jangka pendek ini dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu pendanaan spontan dan tidak spontan. Yang pertama, pendanaan spontan. Pendanaan spontan ini merupakan jenis pendanaan yang dapat menyelesaikan sendiri secara spontan pada perubahan yang terjadi di perusahaan. Misalnya, ada pendanaan yang berasal dari hutang akibat kegiatan atau transaksi yang dilakukan perusahaan. Jika tidak ada kegiatan transaksi, maka pendanaan spontan tidak muncul. Lalu ada pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan ini merupakan jenis pendanaan yang tidak terpengaruh oleh aktivitas perusahaan, atau dengan kata lain jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Jenis pendanaan ini memiliki karakter bahwa untuk memperoleh, menambah, maupun mengurangi dana, perusahaan membutuhkan waktu untuk negosiasi atau perundingan secara formal. Selanjutnya yaitu contoh pendanaan jangka pendek. Yang pertama ada utang dagang. Utang dagang muncul karena adanya perusahaan yang membeli stok bahan baku atau barang kepada supplier dengan sistem kredit. Biasanya utang dagang harus dilunasi tidak melebihi waktu 1 tahun. Lalu ada utang pajak. Utang pajak ini muncul karena adanya aktivitas atau kegiatan perusahaan yang memperoleh laba atau pendapatan, kemudian harus dibayar pada periode tertentu. Secara otomatis, utang pajak bakal muncul saat perusahaan telah berhasil menjual dan memperoleh laba. Lalu yang ketiga ada leasing, merupakan solusi pendanaan dengan jangka waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan jika ingin memiliki aset, seperti kendaraan dan perlengkapan dengan tenggat waktu. Lalu yang terakhir ada pinjaman kredit, merupakan pinjaman hutang dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Umumnya terdapat 2 jenis pinjaman kredit, yaitu kredit lini dan kredit transaksi. Selanjutnya ada kelebihan pendanaan jangka pendek. Yang pertama, bunga rendah. Karena tenor atau tengah waktu yang singkat, bunga untuk pinjamannya otomatis rendah juga. Ini sangat menguntungkan dalam menghitung jumlah cicilan. Lalu yang kedua ada cair yang lebih cepat, yaitu pendanaan yang cairnya itu bisa lebih cepat. Pembiayaan jangka pendek ini akan lebih cepat dalam pencairan dana. Ini karena prosesnya yang juga mudah karena tidak perlu proses ribet seperti pinjaman lainnya. Lalu yang terakhir, dokumen persyaratan tidak rumit. Umumnya untuk pembiayaan jangka pendek tidak membutuhkan dokumen yang ribet karena risikonya lebih kecil. Lalu yang terakhir ada kekurangan pendanaan jangka pendek. Yang pertama ada jumlah pinjaman terbatas. Pembiayaan jangka pendek ini memiliki jumlah pinjaman yang terbatas. Ini tergantung pada kebijakan lembaga penyedia pinjaman dan kesepakatan bersama. Lalu yang kedua ada jumlah cicilan cukup besar. Karena jangka yang pendek, berarti kamu harus segera melunasi pinjaman tersebut. Efeknya adalah cicilan per bulannya cukup besar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.